Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab transformasi. Nah, ini ada di halaman 196 soal nomor 12 ya. Kita baca. Perhatikan segitiga ABC pada gambar di atas. Gambarlah bayangan hasil transformasinya jika diketahui segitiga ABC tersebut A. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, kemudian ditranslasi negatif 4, 8. Yang B. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. C. Dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dirotasi 180 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal dan ditranslasi X min 2, Y plus 4. Oke, kita bahas ya. Nah, sebelum mulai baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama untuk mengerjakan poin yang A ini, Dek, Kak Sari akan menggambar ulang segitiga ABC ini pada bidang koordinat punya Kak Sari sendiri ya. Kalau kita perhatikan, koordinatnya A adalah X-nya negatif 5, Y-nya 4 ya. Berarti A itu negatif 5,4. Untuk yang B, X-nya negatif 5 juga, tetapi Y-nya 1 ya. Berarti yang B ini negatif 5,1. Yang C, X-nya adalah negatif 2 dan Y-nya 1. Berarti C-nya ini negatif 2,1. Kita pindahkan seperti ini. Nah, ini dia ya. Di sini titik A-nya, oke, negatif 5,4. Kemudian titik B-nya negatif 5,1 dan titik C-nya negatif 2,1. Sengaja untuk Kak Sari di sini hanya menuliskan angka-angka yang dibutuhkan saja ya. Negatif 5, negatif 2, 1, 4 kayak gitu supaya tidak membingungkan. Memang sebaiknya dilengkapi ya angka-angkanya seperti yang dicontohkan di buku ini. Jadi negatif 1 sampai negatif 6 gitu ya. Ini juga negatif, ke sini positif ya, ke atas juga positif. Kalian lengkapi boleh. Tetapi untuk keperluannya Kak Sari menjelaskan ke kalian, nah di sini Kak Sari hanya tulis angka-angka yang dibutuhkan saja. Oke, langsung ya. Yang pertama tadi perintahnya segitiga ABC dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Ini Kak Sari kasih tahu, garis Y sama dengan 1 itu yang mana sih? Kita lihat dulu, sumbu Y itu kan adalah sumbu yang tegak ini ya, ke atas ke bawah ini. Nah, ini adalah sumbu Y. Di sini titik 0,0-nya ya. Oke, sumbu Y. Nah, Y sama dengan 1 itu letaknya ada di atasnya 0 atau di bawahnya 0, Dek? Jelas-jelas ada di atasnya 0. Ini ya, angka satunya kan di sini ya. Berarti ini Y sama dengan 1. Kalau gitu, langsung aja kita tarik garis ya. Y sama dengan 1, narik garisnya gini. Nah, ini kita pasin gini. Tarik garis aja. Seret gitu. Sudah, inilah garis Y sama dengan 1. Oke, ya, garis ini. Nah, ini sebagai cerminnya. Sekarang coba dilihat. Titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1 ini. Ini kalau Kak Sari pakai penggaris ya, kayak gini. Hitung aja deh, dari titik A ke garis kita ini, ke penggarisnya Kak Sari ini ada berapa langkah? Jaraknya berapa ini? 1, 2, 3 ya. Berarti kalau gitu hasilnya nanti di bawah cerminnya ini, di bawah Y sama dengan 1 ini juga harus 3 langkah gini. 1, 2, 3. Nah, maka ada di sini ya hasilnya. Ini untuk A aksen. Berapa koma berapa? Nanti kita lihat. Gampang, kalau koordinatnya gampang. Sekarang untuk B dulu. B itu posisinya pas pada cermin. Berarti kalau dicerminkan terhadap garis ini, yang nggak kemana-mana. Jadi B tetap di sini. Kita tulis boleh di sini B aksen. Untuk C juga gitu ya. Karena C ini berhimpit dengan garis Y sama dengan 1. Jadi C aksennya juga ada di sini ya. Nah, gitu. Kemudian kita hubungkan A aksen dengan B aksen dengan C aksen. Pakai penggaris. Seret. Terus ini A ke C juga.
Udah. Jadi inilah ya yang Kak Sari arsir ini. Ini adalah hasil pencerminan segitiga ABC yang di atas ini terhadap sumbu Y sama dengan 1 atau terhadap garis Y sama dengan 1. Udah, ini gambar yang Kak Sari arsir. A aksen, B aksen, C aksen ya. Nah, selesai. Tetapi perintahnya ada lanjutannya. Setelah kita punya hasil bayangannya yaitu A aksen, B aksen, C aksen ini, terus disuruh mentranslasikan ya sejauh negatif 4 dan 8. Nah, ini maksudnya gimana? Negatif 4 ini sebagai X, 8 ini sebagai Y. Artinya, kita harus berjalan sejauh negatif 4. Nah, negatif itu arahnya ke kiri ya. Berjalan 4 langkah ke kiri. Dilanjutkan berjalan 8 langkah ke atas. Kalau X itu kiri kanan, Y itu atas bawah. Kalau di sini negatif berarti ke kiri. Nanti kalau ini positif berarti ke kanan. Yang Y juga gitu. Kalau positif berarti ke atas. Nanti kalau negatif ke bawah ya. Nah, yuk. Berarti ini bergeraknya 4 langkah ke kiri dilanjutkan 8 langkah ke atas. Dari sini. Dari hasil bayangan kita tadi ya. Yuk, yang A dulu ya. Bergerak 4 langkah ke kiri. 1 2, 3, 4, oke. Dilanjutkan 8 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini berhentinya ya. Ini sebagai A aksen 2 gitu. Kemudian yang B aksen kan ada di sini ya, sama dengan B tadi. Nah, bergeraknya sama, 4 langkah ke kiri, 1, 2, 3, 4, diikuti 8 langkah ke atas. Geser dikit, 8 langkah ke atas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Nah, ini berarti ini adalah titik B aksen 2. Terakhir yang C ya, C aksen. Bergeraknya juga sama, 4 ke kiri, 8 ke atas. 1, 2, 3, 4. Dilanjutkan 8 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini titiknya. Ini sebagai C aksen. Setelah itu kita hubungkan aja A ke B, B ke C, terus C ke A. Nah, gini. Jadi ini jawaban akhir untuk soal nomor 12 yang A. Kalau kita diminta untuk menentukan koordinat akhirnya, ya udah kita baca A aksen 2 itu X-nya dulu yang dibaca. Lihat ke bawah, X-nya berapa? Di sini Kak Sari belum bikin angkanya ya, tinggal kita lengkapi. Kalau ini negatif 5, berarti di sini negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Oh, untuk yang A aksen 2 ini X-nya adalah negatif 9, Y-nya berarti kita tarik garis ke sini. Nah, di sini ini Y-nya ya, berapa coba? Ini kan 4, berarti di sini 5, di sini 6. Oh, berarti Y-nya 6. Kayak gitu. Tutup kurung. Jadi koordinat untuk A aksen 2 adalah negatif 9,6. Sekarang untuk B aksen 2 ya. Nah, sama X-nya dulu yang kita lihat. Tentu saja X-nya juga negatif 9. Dan Y-nya sekarang yang kita lihat. Nah, Y-nya ada di sini ya. Kita teruskan aja. Ini tadi udah 6, 7, 8, 9. Berarti Y-nya 9. Nah, maka koordinatnya negatif 9,9. Terakhir yang C aksen 2, X-nya dulu kita lihat. X itu di sini. Oh, ini negatif 6, Y-nya sekarang ya, kita tarik ke sini. Ya, tentu saja 9. Udah. Ini hasilnya ya dek ya. A aksen 2, B aksen 2, dan C aksen 2. Selesai untuk soal nomor 12A. Nah, sekarang kita masuk ke B. B tadi sama, awalnya adalah gambar segitiga ABC ini, tetapi sekarang perintahnya
dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Kemudian dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. Kita kerjakan dulu ini, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1. Kak Sari sudah buat ulang gambarnya biar cepat kayak gini ya. Ini gambar pada soal titik ABC ya, segitiga ABC. Koordinatnya harus sama ya. Ini negatif 5,4. Kemudian yang B-nya negatif 5,1, C-nya negatif 2,1. Harus sama persis. Nah, dicerminkan terhadap ini. X sama dengan 1. Kak Sari tunjukin X sama dengan 1 itu mana sih garis X sama dengan 1? Ya udah kita lihat. Ini kan sumbu X ya. Sumbu X itu kan yang ke kanan dan ke kiri, ya kan? Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Kira-kira kalau X sama dengan 1, letaknya yang di positif apa di negatif? Tentu saja yang di positif ya. Ya, di sini nih, X sama dengan 1. Titik yang ini nih, Dek. Terus caranya kita tarik garis aja ke atas ke bawah. Seperti ini. Sudah, kita kasih nama. Inilah garis X sama dengan 1. Ini sebagai cerminnya. Nah, sekarang untuk menghasilkan pencerminannya, mau yang mana dulu? Kak Sari bergeraknya dari yang titik C dulu ya. Kita cari hasil pencerminan titik C ini terhadap garis X sama dengan 1. Kalau seperti tadi, nih Kak Sari menggunakan penggaris, kita hitung aja dari titik C ini ke cermin kita, ini berapa langkah sih? 1, 2, 3. Oh, 3 langkah. Berarti nanti ke sebelah sininya juga harus 3 langkah ya. 1, 2, 3 ini. Ya, berarti C aksennya ada di sini. Koordinatnya nanti aja terakhir setelah kita selesaikan perintahnya. Terus sekarang yang B. B-nya posisinya di sini, Dek. Cerminnya ada di X sama dengan 1 tetap. Nah, kita lihat jaraknya dari B ke cermin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah. Berarti dari cermin ke kanan juga harus 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada di sini nih. Ini sebagai B aksen. Terakhir yang A juga gitu ya. Dari titik A ini ke cermin. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke cermin. Berarti dari cermin ke kanan juga 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada di sini. Ini sebagai A aksen. Terus dihubungkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Sudah jadi. Nah, ini Kak Sari arsir ya. Ini A aksen, B aksen, C aksen ini adalah segitiga hasil pencerminan dari segitiga ABC terhadap garis X sama dengan 1. Ya, nih kayak gini. Ini yang aslinya, di sini yang bayangannya. Ingat, cerminnya bukan yang ini ya, Dek ya. Bukan yang sumbu Y ini, bukan. Tapi yang X sama dengan 1 ini. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan dari A aksen, B aksen, C aksen ini tadi perintahnya. Rotasikan atau dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. Titik asal itu titik 0,0. Jadi pusatnya di sini. Nah, ini A aksen, B aksen, C aksen ini disuruh memutar, dirotasikan searah jarum jam itu ke bawah ya, ke kanan bawah sini ya, sejauh 90 derajat. Nah, nanti hasilnya seperti apa kita disuruh menggambar. Untuk menggambarkannya sebenarnya bisa dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan busur derajat. Busur seperti ini, atau cara yang kedua kita bisa menggunakan rumus. Kalian udah dikasih rumusnya belum sama guru? Kalau belum boleh dicatat ya, ini rumusnya. Ini deh rumusnya ya. Kalau asalnya X, Y kemudian dirotasikan dengan titik pusatnya O ya, O itu 0,0 atau titik asal sejauh negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat itu artinya searah jarum jam, maka hasil rotasinya adalah Y, negatif X. Nah, ini maksudnya gimana sih? Maksudnya tuh gini. Misalnya kita bergerak dari yang C aksen dulu ya. Kita tentukan dulu koordinatnya. Di sini kan X-nya yang ini, berapa ini X-nya? Di sini 1, berarti ini 2, 3, 4, X-nya adalah 4.
Y-nya adalah ini 1. Berarti ini 4,1. Nah, kita masukkan di sini untuk yang C aksen ya. 4,1 gitu, maka hasil rotasinya adalah ini kan Y-nya 1, di sini Y berarti tulis 1, nah ini kan X-nya 4, di sini mintanya min X berarti ya min 4 gitu, maka hasil rotasinya nanti C aksen 2 ya 1, min 4. Yuk kita langsung tuliskan aja, X-nya 1 itu yang di sini, Y-nya min 4 itu ada di bawah, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 di sini. Ya, berarti 1 dan negatif 4. Nah, ini dipertemukan. Ini dia titiknya. Oke. Ini pakai garis putus-putus boleh, atau karena garis X sama dengan 1 ini sudah tidak diperlukan, Kak Sari hapus aja ya. Sebentar. Oke, segitu aja ngehapusnya. Nah, sekarang ini ya. Kita bikin garis putus-putus 1, negatif 4. Nah, di sini ini adalah titik C aksen 2 ya. Nah, sekarang untuk yang B aksen dulu ya. B aksen kita tentukan dulu koordinatnya. Ini X-nya di sini. Lanjutkan 4, ini 5, 6, 7. Oh, berarti X-nya adalah 7, Y-nya ini tarik garis ke sini 1, berarti 7,1. Maka nanti hasil rotasinya ya kita masukkan di sini. Untuk yang B aksen 7,1 gitu kan. Hasilnya adalah B aksen 2 ya. Ini kan Y-nya 1 juga. Berarti di sini maunya Y ya kita tulis 1 juga. Kemudian X-nya 7. Di sini maunya min X. Berarti ya min 7 gitu. Nah, kita letakkan 1, min 7. X-nya 1, Y-nya min 7. X1 itu di sini kan. Kemudian min 7 itu ada di bawah ya. Kita geser ke atas ini boleh. Oke, min 7. Ini tadi min 5, min 4, min 5, min 6, min 7 ya. Berarti 1 dipertemukan dengan min 7 di sini ya. Pakai penggaris. Garisnya putus-putus aja. Nah, udah. Ini di sini. Titik ini adalah sebagai B aksen 2. Nah, satu lagi untuk yang A aksen ini ya, kita tentukan dulu koordinatnya. X-nya berapa? X-nya yaitu 7 dan Y-nya berapa? 4. Berarti A aksen ini koordinatnya 7,4. Kayak gitu. Nah, kita masukkan ke sini ya. A aksen berarti 7,4 gitu, Dek. Nah, hasil rotasinya adalah A aksen 2. Nah, ini Y-nya kan 4. Di sini mintanya Y, berarti kita tulis 4, ini X-nya 7. Di sini mintanya min X, berarti ya min 7. Oke, berarti koordinat untuk A aksen 2 adalah 4, min 7. X-nya 4 itu yang ini, kan? Min 7 itu ke bawah lagi ya. Geser lagi. Nah, ini 4, min 7. Berarti di sini pertemuannya ya. Pakai garis putus-putus. Kayak gitu. Nah, ini maka disinilah posisi A aksen 2. Terus kita hubungkan dari A aksen 2 ke B aksen 2 ke C aksen 2, kembali lagi ke sini. Jadi jawabannya. Nah, seperti ini jadinya ya. Jadi kesimpulannya setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan 1, jadinya ke sini, kemudian dirotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam, jadinya yang ini ya. A aksen 2, B aksen 2, C aksen 2. Kalau diminta koordinatnya jadi sudah, kita udah punya tadi. A aksen 2 ini 4, negatif 7. B aksen 2-nya ini 1, negatif 7. Dan C aksen 2-nya yang di sini 1, negatif 4. Udah lengkap ya. Yes, ini Kak Sari menggunakan metode rumus ya. Nah, nanti kalau kalian diminta untuk menggunakan busur derajat, nah langkah-langkahnya itu ada di buku kalian sebenarnya, ada contohnya.
Terus kalau misalnya kamu kesulitan dan kebetulan Kak Sari pakainya pakai rumus, nggak menunjukkan dengan cara busur, ya kita bisa ngobrol lebih jauh nanti di grup aja ya Dek ya. Cara gabung di grupnya, chat aja dulu Kak Sari di nomor ini 081456109870. Nanti Kak Sari akan bantu sebisanya. Tentu saja akan ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian penuhi ya untuk bisa dimasukkan ke dalam grup ini deh, terutama hanya bagi mereka yang serius aja, yang sungguh-sungguh pengen belajar bareng. Kalau hanya yang ingin main-main aja sebaiknya nggak usah chat Kak Sari sekalian ya daripada nanti udah dimasukin ke grup malah di-kick lagi karena ngeganggu di grup ya. Yuk yang mau serius aja ya belajar di sini, chat aja Kak Sari di 081456109870 kayak gitu. Oke, nanti diskusinya itu kalau misalnya soal kalian ada di dalam buku paket, Kak Sari bisa bantu carikan linknya aja biar mudah. Tetapi kalau soalnya dari luar buku paket, nah itu Kak Sari bisa bantu bikin jawaban dari soal kalian itu dalam bentuk foto. Terus nanti di-share ya di dalam grup itu, terus bisa kalian pelajari, disalin ulang sampai paham. Kayak gitu kan mudah-mudahan bisa ngebantu walaupun sedikit ya Dek ya. Oke, nggak panjang lebar lagi, ini dia jawabannya untuk soal nomor 12 yang B. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 12C. Yang C perintahnya, segitiga ABC ini tadi dicerminkan terhadap sumbu Y. Oke, kemudian dirotasi 180 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. Oke, dan ditranslasi X min 2, Y plus 4. Jadi ini perintahnya 3 kali loh. Yang pertama dicerminkan dulu, kalau sudah jadi dirotasi, kalau sudah jadi ditranslasi ya. Nah, langkah pertama tentu saja kita gambar ulang dulu segitiga ABC ini ke dalam bidang koordinat punya kita sendiri. Kak Sari udah bikin, ini dia. Harus sama persis ya koordinatnya ya. Untuk yang A ini negatif 5,4, yang B negatif 5,1, dan yang C negatif 2,1. Harus persis kayak gitu. Perintahnya tadi yang pertama dicerminkan terhadap sumbu Y. Sini Kak Sari ajarin, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y itu ya yang ini ya Dek ya. Oke, nah ini kita tutup gini aja pakai penggaris. Nah, kita bergerak dari yang C dulu paling gampang, karena paling dekat dengan cermin. Dari C ini ke penggaris kasar ini berapa langkah? 1, 2. 2 langkah. Berarti dari sini juga bergeraknya 2 langkah. 1, 2. Dah, berarti ini C aksen. Kemudian yang B, sama kita tentukan dulu kan ini cerminnya, sumbu Y kan. Nah, ini berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah. Berarti dari cermin juga bergeraklah 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh di sini. Ini adalah titik B aksen, hasil pencerminan dari B. Kemudian yang A, sama caranya kayak gini. Yuk 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah juga ya. Berarti ke kanan juga 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, disinilah posisi A aksen. A aksen, B aksen, C aksen kita hubungkan pakai penggaris, jadilah segitiganya ya, kayak gini. Nah, sudah jadi ini yang Kak Sari arsir ya. Nah, ini hasil pencerminan segitiga ABC terhadap sumbu Y. Ini dia. Perintah berikutnya, setelah dicerminkan, sekarang dirotasi 180 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal. Oke, kali ini Kak Sari akan coba peragakan menggunakan busur ya, karena poin 12B tadi kita sudah pakai rumus. Sekarang pakai busur, biar sedikit tahu deh ya, kayak gini caranya. Karena tadi mintanya titiknya adalah titik asal ya, 0,0, titik asal itu di sini. Kalau mau pakai busur tuh caranya gini deh. Dari titik asal ini ke titik C dulu, nih kita tarik garis. Ya. Nah, 2 titik ini kalau ditarik garis itu kan menjadi garis lurus ya. Maka ini dilanjutkan. Kemudian kita lihat jaraknya. Ini 1, 2. Berarti ke sini juga 1, 2. Oh, berarti ini C aksen 2-nya ada di sini.
Ini gitu. Kan 180 derajat itu garis lurus aja. Enak. Ini mumpung 180 derajat jadi kita coba peragakan pakai busur ya. Atau sebenarnya kalau 180 derajat nggak pakai busur juga bisa ya, pakai penggaris biasa aja. Nggak apa-apa deh. Ini. Nah, sekarang yang B, caranya gini. Dari B aksen ini ke titik asal kita hubungkan, terus nanti pasti kalau dilanjutkan ya dia akan ketemu jarak yang sama. Ini kalau kalian pakai jangka lebih enak, jadi jarak dari sini ke sini nih Kak Sari pakai penggaris yang ada sentimeternya aja ya, nih. Nah gini kita hubungkan kayak gitu ya. Ini kalau kalian lihat ya Dek, ini titik asalnya di 9, dia berakhirnya di 14 ya, berarti berapa senti? 9 ke 14 5 cm ya. Nah, maka di sini juga 9 mundur 5 cm ya. Nah, berarti kira-kiranya ada di 4 ini ya, 4 cm ini. Pas di titik yang di sini. Nih, kalau kita hubungkan dia akan membentuk sebuah garis lurus. Mana ya? Ini dia. Nah, gitu. Nah, di sini. Berarti ini adalah B aksen 2. Satu lagi yang A ke titik asal dulu kayak gitu, terus sambil diukur boleh. Ini kalau Kak Sari pakainya yang mendekati ini 14 ya, 14 aja kayak gitu. Terus berhentinya nih di antara 7 dan 8 nih, berarti kalau dibaca dari sini 8,5 ya, nih gini seret, terus dilanjutkan ya ke sini. Nah gitu. Nah, ketemu deh ada di sini. Ini sebagai A aksen 2. Oke. Nah, coba kita hubungkan dulu A aksen 2 ke B aksen ke C aksen 2 ini ya. Nih. Kemudian di sini. Nah, A-nya ke C. Sip. Jadi, nah ini dia. Ini adalah hasil rotasi sejauh 180 derajat ya, dengan titik asal O searah jarum jam. Jadi ke kanan gitu kan ya. Jarum jam itu kan gitu dari atas ke sini ya. Nah, gini. Ini dia hasilnya. A aksen 2, B aksen 2, C aksen 2. Terakhir, tadi belum selesai ya, harus diapakan kalau udah ketemu ini? Ditranslasi. Ditranslasi sejauh X min 2, Y plus 4. Ini artinya apa? Artinya di sumbu X-nya dia ke kiri 2 langkah, dilanjutkan ke atas 4 langkah. Jadi kalau dikurangi itu berarti ke kiri ya. Kalau ditambah ini untuk yang Y berarti ke atas. Nanti kalau di sini X plus 2 berarti ke kanan. Kalau di sini Y min 4 berarti ke bawah gitu loh. Ini mirip aja dengan yang A tadi, hanya saja penulisannya yang beda. Paham ya? Pokoknya kalau negatif, ini juga negatif, berarti bergeraklah ke kiri. Untuk X itu kiri kanan. Kalau Y-nya positif, ini juga positif, berarti Y-nya bergerak ke atas. Nah, dari mana? Dari yang sudah kita temukan tadi, yang di sini. A aksen 2, B aksen 2, dan C aksen 2. Nah, ini karena punyanya Kak Sari sudah habis ya, bidang koordinatnya ke sebelah sana kan, kalau ke kiri 2 langkah nanti tuh nggak cukup ya. Makanya Kak Sari pindah dulu ya. Kita tentukan dulu aja koordinat A aksen 2, B aksen 2, dan C aksen 2. Terus nanti kita ganti bidang koordinatnya. Untuk A aksen 2 dulu, ini X-nya, X itu yang di sini kan, ini negatif 5, Y-nya. Nah, Y-nya itu yang ini deh. Nah, di sini. Oke, ini kan sumbu Y. Berapa ini? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Berarti negatif 5, negatif 4. Untuk yang B aksen, ini juga X-nya negatif 5, Y-nya adalah negatif 1. Nih, negatif 5, negatif 1. C aksen 2-nya ya, X-nya negatif 2, ini Y-nya negatif 1. Negatif 2, negatif 1. Kita pindahkan ya. A aksen 2, B aksen 2, C aksen 2-nya aja.
Nah, udah ini ya, aksen 2, B aksen 2, C aksen 2 sesuai dengan koordinatnya tadi. Terus kita ingat lagi perintahnya, X-nya geser ke kiri 2 satuan, dilanjutkan ke atas 4 satuan. Oke, mau yang dari A dulu ya. Geser ke kiri 2 satuan, 1, 2, dilanjutkan ke atasnya 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Berarti ada di sini. Ini sebagai A aksen 3. Kemudian yang B juga gitu ya, ke kiri 2 langkah, ke atas 4 langkah. 1, 2, terus 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ini sebagai B aksen 3. Terakhir yang C, ke kiri 2 langkah, ke atas 4 langkah. 1, 2, terus 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ini sebagai C aksen 3. Tinggal dihubungkan aja. Sudah jadi. Nah, terakhir kita lengkapi dengan koordinatnya ya. Untuk A aksen 3 dulu, berapa koma berapa ini? X-nya itu ada di sini. Ini tadi min 5, berarti ini min 6, di sini min 7. Berarti min 7, koma Y. Y-nya nggak ke atas, nggak ke bawah, dia ada di sini. Berarti 0 ya. A aksen 3 koordinatnya negatif 7, 0. Untuk B aksen 3 ya, X-nya yang ini sama ya, negatif 7. Y-nya ke sini. Nah, yuk. Ini kan 0 ya. 1, 2, 3. Oh, berarti Y-nya 3. Maka negatif 7,3. Terakhir yang C aksen 3, X-nya yang di sini. Karena ini negatif 5, berarti ini negatif 4 gitu ya. Berarti negatif 4, koma Y-nya 3 juga. Udah selesai. Kayak gitu ya, Dek ya. Sepertinya rumit, tapi sebenarnya ini simpel aja. Untuk kalian yang pengen tahu rumus-rumus transformasi ya, boleh tanya di Kak Sari ya, di dalam grup ya, Dek ya. Nanti Kak Sari bagikan fotonya. Mudah-mudahan itu bisa ngebantu kalian dalam mengerjakan soal-soal pas ujian nanti. Udah gitu aja. Kak Sari mau pamit undur diri dulu. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di video-video yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.